warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi an-nuril mudhibil nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka. Amin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Maha Besar Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam demikian pula tak pernah henti kita kirimkan, kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri kemudian mengingatkan kepada pemuda yang bermaksiat itu bahwa sanksi Allah, hukuman Allah atas maksiat dan dosa yang kita lakukan di dunia, jika sanksinya itu sanksi fisik mungkin berupa sakit, atau sanksi yang menimpa harta kita, keluarga kita, itu adalah sanksi yang ringan. Tetapi sanksi yang paling berat tetapi tidak terasa adalah sanksi yang Allah timpakan terhadap hati kita. Ketika hati kita tidak tergerak untuk melakukan kebaikan, hati kita alpa dan lalai menyadari kewajiban kita, hati kita terlena oleh godaan-godaan duniawi sehingga mencintai dunia, itu adalah sanksi yang terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sanksi fisik, sanksi materi, sanksi berupa ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, efeknya hanya duniawi, hanya di dunia. Tetapi jika sanksi itu menimpa hati seorang hamba, maka akibatnya bukan hanya di dunia, tetapi bisa menyebabkan seorang hamba tidak selamat di akhirat nanti. Dan itu tidak dirasakan. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, jika kita ingin memiliki kebiasaan ibadah yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, maka ibadah dan amal soleh itu hanya lahir dari hati yang sadar dan insaf, hati yang disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hati yang lalai, tidak akan lahir amal soleh dari hati yang lalai. Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmah beliau menyatakan, husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Amalan yang baik itu lahir atau buah dari keadaan batin, keadaan hati yang baik. Hati yang baik akan melahirkan amal-amal baik, karena hati ibarat komandan di dalam diri kita, sedangkan anggota badan ini adalah prajuritnya. Prajurit selalu menunaikan, melaksanakan apapun instruksi dari komandannya. Maka hati yang memberi instruksi kepada seluruh anggota badan untuk bergerak melakukan sesuatu. Jika komandannya yaitu hati baik, maka akan lahir instruksi yang baik untuk beramal baik, maka terlahirlah amalan yang baik. Dalam kalimat hikmah beliau yang lain mengatakan, mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zawahir. Apa yang tersembunyi di balik gaibnya hati yang tak kelihatan,
maka itu akan tampak dalam perilaku nyata kita. Maka apa yang kita lakukan sesungguhnya penampakan dari apa yang kita sembunyikan di hati kita yang tidak bisa diketahui dan dibaca oleh siapapun, tetapi akan tercermin dalam tindak, perilaku, dan tutur kata kita. Jika demikian, jika kita ingin memiliki kebiasaan bertutur yang baik, berperilaku yang baik, beribadah, beramal soleh, melakukan amal-amal kebaikan, maka sumbernya adalah hati yang baik. Hati akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala apabila ia bertobat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, dibersihkan dari dosa. Maka Ramadan ini kesempatan kita membersihkannya dari maksiat yang bisa menghijab hati kita dari sinar cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya diisi dengan sifat-sifat yang terpuji sehingga mendatangkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan modal cahaya itulah kita dapat menjaga konsistensi kita, kesinambungan amal soleh kita terus menerus, bukan hanya di Ramadan hingga selesai Ramadan. Kita punya energi yang kuat, energi spiritual yang kuat untuk mempertahankan kontinuitas ibadah kita terus menerus hingga ajal menjemput, sehingga kapanpun malaikat datang untuk menjemput kita, insya Allah kita dalam kebaikan, sehingga kita bisa menutup hidup kita dengan penutup yang baik yang kita biasa sebut dengan husnul khotimah, akhir atau penutup yang baik. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, cahaya yang Allah berikan ke dalam hati seorang hamba yang menjadi modal bagi hamba untuk mendapatkan hati yang dicahayai oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita upayakan sebelumnya. Jika di Ramadan ini kita membiasakan melakukan berbagai amal kebaikan, maka dalam istilah ulama, amal-amal kebaikan yang dijadikan kebiasaan, yang dijadikan rutinitas, misalnya kita membaca Quran setiap hari, setiap selesai sholat subuh misalnya kita baca Quran walaupun hanya satu lembar atau satu halaman, tetapi kita rutinkan setiap hari. Atau misalnya di malam hari selepas isya sebelum tidur, kita biasakan membaca Al-Quran walaupun hanya satu halaman. Atau di pagi hari kita membiasakan bersedekah walaupun Rp1.000 atau Rp2.000, tetapi kita rutinkan setiap hari. Mungkin ada keluarga kita, apalagi orang tua kita yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang ada dalam perawatan kita, setiap hari kita urusi kebutuhannya, maka itu adalah menjadi amal kebaikan yang kita rutinkan setiap hari, yang dalam istilah ulama, kebaikan yang dirutinkan setiap hari dan menjadi kebiasaan itu adalah menjadi wirid kita. Wirid tidak terbatas pada zikir-zikir tertentu yang kita baca menjadi kebiasaan harian, tetapi wirid lebih luas meliputi kebaikan apa saja, amal soleh apa saja yang kita rutinkan dan menjadi kebiasaan, itu menjadi wirid kita. Dan ulama menyatakan bahwa wirid itu akan mendatangkan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu warid? Itulah cahaya yang Allah berikan ke dalam hati seorang hamba, sehingga hamba itu mendapatkan kesadaran dan keinsafan, lalu tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita temukan ia begitu khusyuk dalam zikirnya, begitu tekun dengan bacaan Al-Qur'annya, ia konsisten dalam amal-amal solehnya, dalam ibadahnya, bukan hanya di Ramadan, tetapi di luar Ramadan pun dia tetap konsisten dengan amal-amal kebaikannya, karena hatinya dicahayai oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan oleh ulama sebagai warid. Ibnu Athaillah dalam hikamnya mengatakan,
innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Allah hanya memberikan warid kepadamu, cahaya petunjuk ke dalam hatimu, agar supaya dengan cahaya warid itu menjadi modalmu untuk datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi warid, yaitu cahaya petunjuk yang Allah berikan ke dalam hati, hanya diberikan kepada yang memiliki wirid. Maka ulama mengatakan, man la wirdalahu la waridalahu. Siapa yang tidak punya wirid, tidak punya kebiasaan baik, tidak punya kebiasaan amal-amal soleh yang dirutinkan, yang dibiasakan, yang dijadikan kebiasaan, maka dia tidak punya warid. Dia tidak mendapatkan cahaya di hatinya yang Allah hembuskan ke dalam hati bagi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hamba itu keluar dari gelapnya kelalaian menuju cahaya ketaatan. Kelalaian yang membuat kita lalai dari ingat Allah, lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari amal-amal soleh, diumpamakan bagaikan kegelapan, sedangkan ketaatan itu bagaikan cahaya yang menyinari hidup kita. Maka dengan warid itu, dengan cahaya petunjuk Allah ke dalam hati kita, kita akan dikeluarkan oleh Allah dari gelapnya kelalaian dan kealpaan menuju terang benderangnya cahaya ketaatan, sehingga hidup kita mencerminkan ketaatan dan amal soleh yang berlangsung terus-menerus. Warid berupa cahaya petunjuk Allah yang diberikan ke dalam hati seorang hamba. Ada yang dinamai dengan waridul intibah dan ada waridul iqbal. Warid intibah adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam hati yang menjadikan seorang hamba sadar. Yang tadinya ia tidak sadar tentang kewajibannya, maka ia menjadi sadar untuk menunaikan kewajibannya. Yang tadinya ia tidak sadar untuk melakukan amalan-amalan sunnah, kemudian dia menjadi sadar bahwa amalan sunnah itu penting untuk menjadi jalan kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah sukai adalah melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, lalu kita tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Maka seorang hamba yang mendapatkan waridul intibah, cahaya yang menjadikan dia insaf dan sadar, pada akhirnya dia akan menyadari semua kelalaiannya selama ini, dan dia mengubah diri menjadi hamba yang insaf, yang mau menunaikan kewajibannya, tanggung jawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waridul iqbal. Waridul iqbal adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam hati sebagai hasil dari wiridnya, kebiasaan-kebiasaan baiknya. Warid iqbal ini akan menjadikan seorang hamba istiqomah dalam kebaikan. Karena kita saksikan, mungkin ada yang mendapatkan warid intibah selama Ramadan. Selama Ramadan ia rajin beribadah, tetapi selepas Ramadan hilang ibadahnya, kembali ke settingan awal lagi. Tidak kita temukan lagi di masjid, nanti hari Jumat baru kita temukan. Karena dia tidak mendapatkan waridul iqbal. Dia tidak mendapatkan cahaya yang menjadikan ia terus-menerus konsisten istiqomah menjaga ketaatannya kepada Allah. Lagi-lagi warid atau cahaya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari pembiasaan kebaikan yang kita lakukan. Ramadan adalah kesempatan kita membiasakan amal-amal kebaikan, sehingga pembiasaan itu mendatangkan warid dari Allah, bonus dari Allah, cahaya petunjuk dari Allah yang menjadikan kita istiqomah dalam kebaikan. Jika kita masih lalai selama Ramadan, maka kita bisa memulainya walaupun setelah Ramadan. Kita lakukan pembiasaan-pembiasaan. Kita jadikan
amal soleh menjadi wirid kita, kebiasaan setiap hari. Amal soleh apa saja itu, walaupun kecil, tetapi ketika dibiasakan, itu akan mendatangkan warid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi energi spiritual bagi kita untuk menjaga istiqomah. Karena istiqomah adalah hal yang sangat besar, karunia Allah yang sangat besar. Para wali Allah, kekeramatan mereka yang paling besar adalah istiqomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah, konsistensi dalam kebaikan, itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Itu kekeramatan yang levelnya di bawah. Tetapi kekeramatan yang paling tinggi adalah ketika seorang hamba konsisten istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah inilah yang ingin kita raih, agar kita senantiasa menjadi hamba yang selalu dalam pengabdian kepada Allah. Tidak ada saat, tidak ada momen dalam hidup kita melainkan kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Namun lagi-lagi kita butuh warid, kita butuh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyinari hati kita sebagai komandan di dalam diri kita, agar sang komandan ini selalu menginspirasi kebaikan untuk seluruh anggota badan kita. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, lisan kita selalu digerakkan untuk ketaatan kebaikan, karena dicahayai oleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita bersama-sama menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal-amal kita mendatangkan warid dari Allah, mendatangkan cahaya yang menyinari hati kita, sehingga kita senantiasa insaf dan sadar dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala ali fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmuka. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lisairil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Ya Hayyu ya Qayyum ahyi qulubana bi nuri ma'rifatika wa mahabbatika fid dunya qabla al-akhirati daiman abadan sarmadan. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi